Shalom semuanya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali di YouTube SAF House of Restoration. Pada pagi hari ini kita akan beribadah bersama, kita mau siapkan hati kita memulai di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang sungguh luar biasa Tuhan, yang kami selalu rasakan Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah Tuhan, hari ini Tuhan, kami ingin menyiapkan hati kami untuk kami beribadah Tuhan. Kami ingin Tuhan memberikan yang terbaik, kami ingin Tuhan mendengarkan juga firman-Mu, serta kami juga ingin untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang layakkan setiap dari kami, dan biarlah kami ini punya hati yang siap Tuhan untuk beribadah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau semangat untuk memuji Tuhan, amin. Dekati
mengejar kehidupan kami ini Tuhan. Terus kami mau untuk mengejar kehadiran-Mu saja Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biar kami ini fokus Tuhan mengenal Engkau. Biar kami fokus Tuhan untuk mengejar kehadiran-Mu saja Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, thank you. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang
Kami pagi hari ini merindukan Engkau, merindukan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, merindukan kehadiran-Mu di tengah-tengah rumah kami, di tengah-tengah keluarga kami. Karena kami percaya ketika Engkau hadir ya Tuhan, maka Engkau sumber terang itu akan menerangi keluarga kami. Engkau sumber damai, akan memberikan damai di tengah-tengah keluarga kami Tuhan. Dan Engkau berkata di dalam firman-Mu, jangan gelisah hatimu, aku akan memberikan damai sejahtera. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau datang, Engkau hadir, kepada siapa Engkau akan memberikan damai sejahtera. Engkau tahu dengan tepat kami yang membutuhkan damai sejahtera itu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap dengarkan firman-Mu, dan Engkau berkati setiap kami. Engkau pakai hamba-Mu dan pakai setiap kami masing-masing untuk memiliki hati yang rindu kepada suara-Mu pagi hari ini. Demi nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom saudara-saudaraku, selamat pagi. Apa kabar saudara-saudara? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat. Saudara-saudara, kita kalau minggu yang lalu saya berbicara tentang di dalam seri Radical Peace, berbicara tentang dosa yang menjadi penghambat bagi kita untuk memiliki damai sejahtera karena hubungan kita dengan Tuhan telah terputus. Oleh karena itu diperdamaikan dengan Allah, itu berbicara bagaimana hidup kita perlu dibereskan. Nah saudara-saudara, damai sejahtera adalah satu keadaan, kondisi hati yang memang benar-benar dibutuhkan, menjadi kebutuhan. Dan ini bisa merupakan kebutuhan dunia yang terbesar, yaitu damai sejahtera, saudara-saudara. Tidak heran negara-negara membentuk satu perkumpulan supaya bisa terjadi perdamaian. Dan dalam COVID ini, berbicara tentang perdamaian, banyak orang yang sebenarnya mengalami tekanan. Banyak orang yang mengalami stres, depresi, kehilangan damai sejahtera, bahkan menjadi helpless, tidak berdaya, dan mereka menjadi hopeless juga. Mereka kehilangan pengharapan. Sehingga damai sejahtera menjadi satu kebutuhan yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana dengan anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan orang-orang percaya, orang Kristen? Apakah kita juga memiliki damai sejahtera sehingga melaluinya kita bisa menolong orang lain, saudaraku? Dan Alkitab memberitahukan bahwa untuk bisa mendapatkan damai sejahtera, maka kita harus mengejar kekudusan atau mengalami proses pengudusan. Mengapa? Karena saudara-saudara, setelah hubungan kita dengan Tuhan, kita diperdamaikan dengan Allah, dipulihkan, maka kita kemudian hidup dalam status sebagai orang-orang kudus. Dan di dalam status sebagai orang-orang kudus, kemudian kita mengejar kehidupan yang kudus itu. Kita menjalani hidup yang kudus. Dan kekudusan ternyata di dalam firman Tuhan itu berhubungan erat dengan damai sejahtera. Ibrani pasal 12 ayat 14 mengatakan, berusahalah hidup damai sejahtera, hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perhatikan, ketika hubungan kita dengan Tuhan diperdamaikan, dipulihkan oleh Kristus, maka kemudian dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Allah, kita membutuhkan satu hubungan yang aktif terus-menerus. Dan itu terjadi ketika hidup kudus itu kita alami, sehingga melalui kekudusan maka kita bisa berjumpa dengan Allah, kita bisa melihat Allah. Allah tidak menyembunyikan wajahnya, tidak menyembunyikan kehadirannya, tidak menyembunyikan apa yang menjadi kehendaknya, oleh karena kekudusan itu menjadi hiasan kita. Jelas sekali
Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 23 juga mengatakan begini, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Perhatikan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kebutuhan atau kekudusan itu menjadi perjalanan, menjadi bagian yang penting di dalam perjalanan kita sampai Yesus datang kali yang kedua. Kalau saya boleh katakan saudaraku, murid Kristus tanpa kekudusan sebenarnya bukan murid Kristus lagi. Dan kekudusan itu menjadi gaya hidup setiap murid Kristus. Dan kita memperhatikan bersama-sama di dalam Imamat pasal 11 ayat 44 dan 45 dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jelas bahwa kekudusan itu adalah karena hubungan kita dengan Tuhan. Allah yang kudus, maka kita harus menjadi kudus. Pertanyaannya saudaraku, kekudusan itu terjadi bagaimana saudara-saudara? Apakah ketika kita percaya Yesus dan kemudian kita mengalami keselamatan, kemudian kita dikuduskan sepenuhnya, lalu selesai? Atau kekudusan itu adalah satu keadaan, satu perbuatan-perbuatan yang kita harus kerjakan terus menerus sampai pada kedatangan Kristus? Saudara-saudaraku, kalau kita membaca di dalam kitab Imamat tadi, kita melihat kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa ayat 45, sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar dari tanah Mesir supaya menjadi Allahmu, jadilah kudus sebab aku ini kudus. Perhatikan, kekudusan Tuhan itu terjadi ketika saudara dan saya dibawa keluar dari kegelapan, dibawa keluar dari dosa, dibawa keluar dari kehidupan yang lama, maka kita dikuduskan oleh Tuhan. Tetapi kemudian di dalam perjalanan, maka ayat 44 mengatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu dan berusahalah kudus. Jadi ketika kita percaya Yesus, status kita itu status orang yang kudus. Karena pengorbanan Yesus kita menjadi kudus. Dan ketika kita menjadi orang yang dikuduskan, maka kemudian berikutnya kita harus menjalani hidup yang kudus. Sehingga kitab Imamat mengatakan berusahalah untuk menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Jadi ada kerjasama menghidupi status kudus itu oleh karena apa yang telah dikerjakan Allah di dalam keselamatan saudara-saudara. Jadi saudaraku, kekudusan itu dimulai dari hati. Kekudusan itu dimulai dari hati. Ketika kita mengaku dosa kita dan mendapat pengampunan dari Kristus serta menerima pemerintahan Allah di dalam hidup kita, maka dosa di dalam hati orang percaya tidak lagi berkuasa atas dirinya. Dan anugerah Tuhanlah yang berkuasa. Prinsip anugerah yang berkuasa. Apakah prinsip anugerah, saudara-saudara? Prinsip anugerah adalah, saudara-saudara, anugerah berbicara tentang apa yang seharusnya kita tidak terima, tetapi kita menerimanya. Sederhananya, anugerah adalah kita menuai apa yang baik, bukan oleh karena kita yang menabur.
tetapi oleh karena Kristus yang menabur. Kristus menabur pengorbanan, kasih, kematiannya, dan menjadi miskin. Dia meninggalkan surga dan menjadi manusia. Itu kemiskinan secara roh, saudara-saudara, secara rohani. Anak Allah yang mulia menjadi manusia dan memiliki rupa seorang hamba. Dia menjadi miskin oleh karena saudara dan saya. Dan kita kemudian oleh karena kemiskinan Kristus, kita kemudian diperkaya. Diperkaya di dalam apa? Diperkaya di dalam kemurahan, di mana saudara dan saya sebagai orang yang berdosa kemudian diberikan kesempatan untuk menerima keselamatan, saudara-saudara. Bukankah itu sebuah kemurahan? Itu adalah prinsip anugerah, saudara-saudara. Sehingga di dalam prinsip anugerah, saudara dan saya menjalani firman dengan ucapan syukur. Bukan dengan satu beban berat, saudara, tetapi dengan ucapan syukur oleh karena anugerahnya. Dan kekudusan itu dimulai dari hati kita. Dimulai dari hati kita. Sebab apa? Sebab kekudusan itu bisa diartikan saya dan saudara-saudara itu sehati dengan hati Tuhan, sepikir dengan pikiran Tuhan, seperasaan dengan perasaan Tuhan, Allah yang kudus. Maka ketika kita sehati, satu gelombang, satu signal, kita nangkap signalnya Tuhan, kita mengerti maksudnya Tuhan, maka di sanalah kemudian kekudusan bekerja di dalam hati kita. Saudaraku, ketika kekudusan dimulai dari hati, hati yang seperti apa, saudara-saudaraku? Mari kita lihat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-15 dan ke-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara perhatikan, panggilan hidup kudus itu terjadi oleh karena saudara dan saya sudah diberi identitas baru sebagai orang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, hati kita itu menangkap identitas sebagai orang kudus. Hati kita harus sangat menyadari bahwa saya ini orang yang telah memiliki status kudus, kekudusan, saudaraku. Saudara, saya satu kali ada seorang teman saya, dia dari Amerika yang kemudian menceritakan tentang visinya. Dia punya kerinduan untuk mengangkat derajat, menolong orang-orang homeless, gelandangan yang ada di kotanya, ya saudaraku. Dan dia mengatakan, menceritakan kepada saya, dia mimpinya adalah dia ingin punya satu bus yang kemudian terdiri dari beberapa ruang atau kamar begitu. Dan dia mengatakan, Gus, do you know, kamu tahu, saya punya mimpi seperti ini karena saya beberapa kali diajak teman saya untuk melayani para homeless. Setiap hari Jumat dia diajak temannya memberi makan orang-orang yang gelandangan di kota itu. Dari mulai 30 bungkus, 50 bungkus, sampai kemudian berhasil mengumpulkan dana setiap hari Jumat sekitar 400 bungkus, saudara-saudara, luar biasa. Dan dia mengatakan, saya tidak puas hanya memberikan nasi atau memberikan makanan seperti itu saja. Saya ingin mengubah hidup mereka. Apa yang menjadi mimpinya? Dia mengatakan, saya ingin punya satu bus, dan bus itu terdiri dari beberapa ruang. Yang pertama dia mengatakan, saya mau ada tempat shower, ada tempat kamar mandi yang pertama. Supaya mereka kemudian setelah diberi makan, mereka dipersilahkan mandi. Yang kedua itu
kamar ganti. Ya, yang kedua, kamar yang kedua adalah kamar ganti. Baru kamar yang ketiga, dia mengatakan dia menyebutnya library, perpustakaan, tapi sebenarnya berisi satu kesempatan untuk mencari lowongan pekerjaan. Dan dia mengatakan, karena kalau mereka sudah mandi, mereka merasa diri mereka bersih. Lalu kemudian di kamar yang kedua, mereka diberi baju yang bagus, yang layak. Maka mereka melihat diri mereka sudah bersih. Mereka punya pandangan atau punya pendapat bahwa mereka sudah bersih dan mereka layak untuk mencari pekerjaan. Saudara, pemikiran ini juga menjadi satu landasan yang sama ketika saudara dan saya menyadari bahwa hidup kita ini telah dibersihkan oleh darah Yesus. Saudara dan saya tidak akan mengotori hidup kita ini. Hati kita sudah menyadari saya adalah orang yang bersih, punya identitas baru, saudara-saudara. Seringkali iblis datang kepada saudara-saudara untuk mengintimidasi dan mengingatkan hidupmu yang lama. Sehingga engkau akan mendengar suara-suara yang mengatakan kamu itu siapa? Hidupmu yang lama itu begini. Harusnya kamu hidup yang seperti ini, kamu tahu diri dong. Kamu malu. Apa yang sebenarnya iblis serang? Yang iblis serang adalah identitas saudara dan saya. Identitas kita. Kita harus bisa berdiri di atas firman Tuhan. Karena Allah sendiri telah memanggil kita. Kamu kudus sebab aku kudus. Agustinus, kamu kudus sebab Allah yang telah memanggil saya. Itu dia kudus, saudara. Katakan kepada dirimu sendiri, engkau kudus. Hati kita harus yakin, penuh dengan keyakinan bahwa hidup kita itu kudus, identitas kita kudus, saudara-saudara. Kelahiran rohani itu menyebabkan kita dilahirkan dan menjadi manusia yang tidak fana. Manusia yang bukan sekedar diperuntukkan untuk api neraka, tetapi manusia yang diperuntukkan untuk tinggal bersama-sama dengan Bapa di surga di dalam kekekalan. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19 mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Kamu tahu. Jadi kita ini harus tahu, kita ini harus sadar. Sadarkah kita bahwa kita telah ditebus dari hidup yang kudus? Hati kita ini harus punya identitas yang kuat dan jelas bahwa kita adalah orang kudus dari cara hidupmu yang sia-sia. Yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, darah Kristus adalah darah yang suci, darah yang kudus. Kitab Ibrani mengatakan dia menjadi manusia seperti saudara dan saya. Dia dicobai tetapi dia tidak berbuat dosa. Sehingga darah Kristus adalah darah yang kudus, saudara-saudara. Darah kita adalah darah yang sudah dikotori oleh dosa, saudara-saudara. Pengorbanan orang lain yang telah diberikan kepada kita, orang tersebut darahnya juga sudah dikotori oleh dosa. Tetapi Kristus, darahnya adalah darah yang kudus. Itu telah menebus saya dan saudara-saudara. Sehingga ayat 23 dalam 1 Petrus pasal 1 mengatakan, karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Dilahirkan kembali dari benih yang tidak fana, dari benih yang kekal, saudara-saudaraku. Saudaraku, saya dan saudara, hati kita harus punya kesadaran yang sangat kuat bahwa kita ini memiliki benih yang kekal, benih ilahi. Ada benih ilahi, ada benih yang membawa kita kepada satu tujuan yang kekal, saudara-saudara. Jadi kalau engkau bekerja, bukan sekedar bekerja untuk diri kita, untuk hidup kita lebih baik, pendapatan kita lebih meningkat.
Tetapi kalau saudara dan saya bekerja, karena identitas kita adalah identitas kekal, identitas sebagai murid Kristus, identitas lahir baru sebagai orang-orang yang memiliki benih kekal, maka pekerjaan kita harus kita memberikan tujuan kekal, saudara. Tujuan kekal itu apa? Melalui pekerjaan kita, saudara dan saya menjadi berkat. Bukan hanya menjadi berkat saja, tetapi melalui pekerjaan kita, orang akan diubahkan, orang akan berjumpa dengan Kristus, orang mengenal Yesus Kristus. Saudara-saudara, perhatikan perkawinanmu, pernikahanmu, hubunganmu, pertemananmu. Engkau harus warnai dengan benih yang kekal ini. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saudara dan saya menyadari bahwa hidup ini harus diwarnai dengan kekudusan karena identitas kita, identitas yang kudus, saudara-saudaraku. Saudara-saudara, ketika saya dulu dikenal sebagai anak seorang pendeta, maka identitas itu melekat di dalam diri saya sehingga saya harus benar-benar berperilaku sebagai seorang anak pendeta. Dan memang saudara-saudara, satu kali saya begitu merasa seperti tertekan karena seolah-olah beban orang tua saya sebagai seorang pendeta, orang tua saya sebagai pendeta itu ditimpakan kepada saya, di mana saya harus menjaga kesaksian orang tua saya supaya saya tidak memalukan mereka. Kadang-kadang kekristenan kita itu kekristenan yang modelnya kita harus menjaga hidup baik karena kita dikenal sebagai orang Kristen. Jadi sebenarnya lebih kepada dari eksternal ke internal. Tapi saudara-saudaraku, saya mengalami perubahan di mana ketika saya mengalami kelahiran baru. Pada waktu saya mengalami kelahiran baru pada umur 17 tahun, saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan saya menyadari kehidupan saya yang berdosa, dan saya menerima pengampunan kasih-Nya yang luar biasa. Maka kemudian perspektif saya berbeda, di mana sebelumnya saya merasa bahwa saya ada penyesalan, sedikit penyesalan. Mengapa saya anak pendeta sehingga saya tidak bisa nakal seperti orang lain, karena orang lain akan memperhatikan saya. Saya harus menjadi rajin, saya harus menjadi sungguh-sungguh, karena kalau tidak saya akan mempermalukan orang tua saya. Sehingga ada beban tambahan, saudara-saudara. Tapi ketika saya lahir baru, saya menyadari bahwa bukan karena saya anak pendeta sehingga hidup saya harus saya jaga, bukan. Tetapi oleh karena darah Yesus, darah yang mahal itu telah menebus saya. Saya mengalami kelahiran baru, ada sukacita dan satu privilege, satu kebanggaan untuk bisa hidup seperti Yesus yang menebus saya, saudara-saudara. Ada identitas yang melekat di dalam hati saya. Saudara-saudara, saya mau bertanya kepada saudaraku, apakah engkau menyadari identitas ini sebagai orang kudus? Di dalam hatimu ada sukacita untuk menghidupi kekudusan itu karena identitas kita. Sama seperti satu cerita ketika burung Raja Wali punya sarang dan ternyata telurnya jatuh. Dan ketika telurnya jatuh, itu jatuh kemudian dibawa dan dierami oleh ayam. Bersama dengan telur-telur ayam yang lain. Dan ketika menetas, maka muncullah anak Raja Wali bersama dengan ayam. Kemudian seperti anak ayam yang lain, maka anak Raja Wali ini makan dengan cara yang sama dengan anak ayam yang lain. Menggunakan cakarnya, kakinya, menggali-gali, mencari cacing dan lain sebagainya. Dan tidak pernah terpikir bahwa dia bisa terbang, saudaraku.
Bahkan ketika makin besar, walaupun suaranya berbeda dengan anak ayam yang lain, tetapi anak Raja Wali ini tetap berpikir saya adalah ayam. Saya adalah seperti saudara-saudara saya yang lain. Walaupun induk ayam, ibu ayam ini mulai berpikir, ini kok beda sendiri ya. Ini kok beda sendiri. Tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai satu kali anak Raja Wali ini kemudian bertemulah dengan Raja Wali dewasa yang lain. Dan waktu bertemu, anak Raja Wali diberitahu, kamu ini bukan ayam. Saya ayam. Saya seperti saudara-saudara yang lain. Bukan. Coba perhatikan dirimu. Kamu bukan ayam. Kamu bisa terbang. Apakah benar? Ya, coba lihat. Dan ketika Raja Wali dewasa itu menunjukkan kemiripan dengan anak Raja Wali itu, anak Raja Wali itu mulai menyadari bahwa mungkin dia adalah Raja Wali. Dan ketika dia coba mengepak-ngepakkan sayapnya, dia mulai bisa terbang seperti Raja Wali. Saudara, ketika saudara dan saya benar-benar menyadari dosa kita dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, kita menjadi anak-anak Allah, menjadi murid Kristus. Tapi seringkali kita diperdaya oleh suara karena kita mungkin gagal menjaga hidup yang kudus. Sehingga suara itu seolah makin benar, suara iblis itu makin benar bahwa kamu memang tidak bisa dan tidak mungkin menjadi anak Allah. Tapi saudaraku, saudara dan saya harus yakin dengan identitas kita ini. Bahwa kita adalah anak-anak Allah yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Katakan kepada diri kita sendiri, hai, kuduslah Agustinus, sebab Allahku adalah Allah yang kudus. Dan saudara-saudara, ketika saudara dan saya menyadari identitas kita yang kudus, maka identitas yang kudus itu perlu menanggalkan hal-hal yang tidak cocok dengan kekudusan. Makanya saya mendefinisikan kekudusan adalah menjadi one mind with God. Satu pikiran dengan Tuhan. Apa yang Tuhan benci, kita harus membencinya. Apa yang Tuhan cintai, kita harus mencintai. Apa yang Tuhan korbankan, kita harus mengorbankan. Kita harus menjadi satu pikiran, satu perasaan dengan Tuhan. Dan itulah yang disebut menjadi seperti Yesus. Saudara-saudaraku, saudara, mari kita akan perhatikan Kolose pasal 3 ayat 15 mengatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Perhatikan, dimulai dari hati kita yang menyadari identitas kita, maka kemudian identitas Kristus itu menguasai, memerintah. Ini berbicara tentang Kristus memenuhi hidup kita. Kristus memenuhi hidup kita. Saudara-saudara, ketika Yesus Kristus memenuhi hati kita, maka damai sejahtera akan memerintah hati kita. Bagaimana, apakah Yesus Kristus itu tinggal di dalam hidupmu, tinggal di dalam hati kita. Sehingga dengan demikian kalau Kristus tinggal di dalam hati kita, dimanapun kita berada, kita harusnya malu ketika hidup kita tidak kudus, saudara-saudara. Saudara, jangan pernah berpikir ketika kita ke gereja, kita beribadah, kita berjumpa dengan Kristus di gedung gereja, dan setelah pulang kita tinggalkan Kristus di sana. Saudara, kepenuhan Kristus itu terjadi di dalam hidup kita, sehingga kemanapun kita pergi, maka kekudusan Tuhan itu juga nyata, saudara-saudara. Itu sebabnya kemudian Paulus berkata di dalam Kolose pasal
3 ayat 5 untuk kita menanggalkan manusia lama. Sebab itu matikanlah keinginan-keinginan dunia yang merongrong dirimu, seperti percabulan, hal-hal yang tidak senonoh, hawa nafsu, keinginan yang jahat, dan keserakahan. Karena keserakahan adalah serupa dengan menyembah berhala. Saudara perhatikan, Paulus berbicara tentang ketika kita menyadari identitas kita, maka kita harus membuang manusia lama kita. Buanglah itu. Paulus mengatakan matikanlah itu, saudara-saudaraku. Dan mari kita cek kalau kekudusan itu dimulai dari hati kita. Sekarang kita cek hati kita, saudara-saudaraku. Firman Tuhan mengatakan untuk kita membuangnya. Ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Buang. Mari kita cek satu persatu. Apa yang perlu kita buang dan apa yang perlu kita matikan. Perhatikan hati kita. Paulus menyebut yang pertama percabulan. Dalam bahasa asli porneia. Dari situ kata pornografi. Itu diambil dari kata ini, percabulan. Dalam Alkitab percabulan adalah sebuah istilah luas yang menjelaskan segala jenis penyimpangan seksual. Tetapi juga dapat digunakan dalam arti yang lebih terbatas dan sering menunjuk pada perbuatan seksual yang haram, perbuatan seksual di luar hubungan pernikahan, yaitu oleh mereka yang belum menikah, atau penyimpangan-penyimpangan seksual. Secara simbolik percabulan berarti perselingkuhan rohani di mana kita telah menduakan Tuhan dengan yang lain. Jadi juga bisa terjadi percabulan rohani di mana kita menduakan Tuhan, kita seperti tidak benar-benar Tuhan sebagai satu-satunya kekasih kita. Jadi saudaraku, perhatikan hati kita. Apakah ada percabulan di dalam hati kita? Ada perkara-perkara yang tidak kudus. Percabulan berbicara tentang kehidupan seksual yang tidak wajar, kehidupan seksual yang di luar pernikahan. Saudara-saudara, engkau orang kudus. Perbaiki ini, saudara-saudara, di hadapan Tuhan. Yang kedua, kenajisan. Berhubungan dengan kebersihan. Kenajisan ini bicara tentang kebersihan hidup yang bersih. Matius pasal 15 ayat 11 mengatakan, dengar dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang, yang menajiskan kita itu dari hati. Ayat yang ke-18 Matius pasal 15. Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Jadi kenajisan adalah bicara tentang hidup yang kotor, saudara-saudara. Hidup yang kotor. Pikiran kotor, saudara-saudara, perkataan kotor. Sikap-sikap yang kotor yang keluar dari hati kita. Saudara-saudara, mari kita selidiki hati kita. Belajar untuk memperkatakan perkataan yang bersih, saudara-saudara. Hawa nafsu. Hawa nafsu, keinginan dalam perasaan yang kuat yang tak terkendali oleh hukum-hukum moral yang baik. Itu hawa nafsu, saudara-saudara. Hawa nafsu bicara tentang satu keinginan yang berlebihan. Sampai-sampai tidak ada batasnya. Nafsu jahat, evil thought, yaitu pemikiran-pemikiran jahat, pikiran-pikiran yang jahat, rencana-rencana yang jahat. Sekalipun kita tidak melakukan, tetapi kita karena sakit hati, karena luka, kita bisa punya pikiran-pikiran jahat tentang orang lain. Pikiran-pikiran jahat yang kita rencanakan, sekalipun kita tidak punya keinginan untuk melakukan, tetapi itu menjadi ketidakkudusan. Keserakahan. Keserakahan adalah hasrat egois yang menginginkan lebih banyak dari sesuatu yang pantas, yang pada umumnya adalah kekuasaan atau harta.
Keserakahan bicara tentang kekuasaan harta, ingin menguasai lebih, ingin lebih lagi sehingga disamakan dengan berhala. Karena keserakahan berarti menempatkan kekuasaan, harta dan segala sesuatu lebih dari Tuhan itu sendiri, saudara-saudara. Keserakahan dianggap sama dengan penyembahan berhala. Wow. Kolose pasal 3 ayat 8 dan 9. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Perhatikan di sini bicara tentang kekudusan dimulai dari hati. Dari hati kita harus ada perkara-perkara yang tadi disebutkan oleh firman Tuhan, kita matikan, kita tanggalkan, dan biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah, kepenuhan Kristus itu memerintah. Kita menyadari identitas kita harusnya malu dengan Tuhan karena Tuhan begitu baik dengan kita. Kita malu dengan Tuhan. Dan saudara-saudara, jangan terus pelihara kemarahan. Marah sesuatu yang wajar karena reaksi kita. Tetapi kalau menyimpan marah itu yang kemudian tidak diperbolehkan. Karena kemarahan yang disimpan akan bisa menghasilkan kejengkelan. Firman Tuhan mengatakan jangan marah sampai kemudian matahari terbenam. Karena berarti kita menyimpan kemarahan sehingga menjadi jengkel. Dan ketika kita menjadi jengkel, maka bisa kemarahan itu menjadi kemarahan yang merusak. Yang kemudian bisa disebut amarah. Dari marah menjadi kejengkelan dan menjadi amarah, saudara-saudara. Dan ketika orang menjadi amarah, maka kemudian membabi buta. Dan ujungnya biasanya penyesalan. Kejahatan-kejahatan, pembunuhan-pembunuhan dari orang-orang yang dikenal sebagai orang yang baik. Banyak cerita tentang, padahal dia baik loh. Tapi kok bisa melakukan itu, kenapa? Karena mulai dari marah, yang disimpan menjadi kejengkelan, dan kemudian berujung amarah. Sehingga pada akhirnya lahirlah kejahatan, saudara-saudara. Saudara, kita perlu buang itu, tinggalkan itu, dan izinkan Kristus saja yang memenuhi kita. Kristus yang sanggup berkata, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saudara, ketika saya dalam posisi-posisi kadang-kadang marah, dan kemarahan itu menjadi lama, biasanya kemudian pikiran saya menjadi negatif. Apa saja bisa menjadi terkesan saya punya perspektif negatif. Dan akhirnya tidak mungkin kemudian hubungan bisa diperbaiki karena ada pikiran-pikiran negatif, saudaraku. Dan kalau itu sudah terjadi, bagaimana mungkin saya akan memiliki damai sejahtera? Tidak akan ada damai sejahtera. Saya harus menguduskan dulu hati saya, pikiran saya. Saya harus mampu mengampuni. Saya harus mampu melakukan yang benar menurut firman Tuhan. Sehingga ada kekudusan, sehingga dalam kekudusan itu lahirlah damai sejahtera, saudara-saudara. Saudaraku, mari kita akan perhatikan hati kita. Karena kekudusan dimulai dari hati. Dan kekudusan bukan hanya sampai di hati saja. Kekudusan harus dilengkapi, digenapi dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Saudara harus bertindak dari apa yang menjadi sikap hati kita. Kita harus mulai bertindak. Ketika kita bertindak, itu diperlukan kerendahan hati. Ketika kita bertindak sesuai dengan kondisi kekudusan yang kita miliki, kita mulai menghilangkan kemarahan, kita mulai menghilangkan
hal-hal yang tadi dituliskan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata yang kotor keluar dari mulut kita. Ketika kita mulai bertindak, mulai membereskan itu, maka kita mulai bertindak dan diperlukan keberanian, kerendahan hati. Dan disanalah perbuatan kita itu menggenapi hati kita yang sudah diperintah oleh damai sejahtera. Jadi damai sejahtera yang menguasai hati kita itu memampukan kita untuk bertindak, berbuat tanpa ketakutan, saudara-saudara. Ketakutan ditolak, ketakutan direndahkan, ketakutan berbagai macam, saudara-saudara. Karena kita mempercayakan hidup kita kepada Allah yang kudus itu, saudara-saudaraku. Saudaraku, perbuatan menjadi penggenapan dari kekudusan yang ada di dalam hati kita. Saudara-saudara, demikian juga kalau kita saudara-saudara bergumul dengan kebiasaan-kebiasaan hidup yang tidak kudus, saudara-saudara. Misalnya tadi percabulan. Kita mungkin menganggapnya biasa. Karena orang-orang lain juga melakukannya dan bahkan menceritakannya. Begitu biasa. Sehingga nilai-nilai kita sama seperti Raja Wali yang bergaul dengan dan dibesarkan oleh ayam. Dia berpikir seperti ayam. Saudara dan saya harus sadar. Kita memiliki identitas baru di dalam Kristus. Ada Kristus di dalam hidup kita. Maka saudara dan saya harus menghidupi hidup yang seperti Yesus, hidup yang kudus. Saudara-saudara harus bertindak, berbuat sesuatu untuk menjadi penggenapan dari hidup yang kudus. Kalau saudara-saudara hidup di dalam percabulan, saudara harus bertindak supaya akses kepada percabulan saudara tutup. Dan saudara gantikan dengan perkara-perkara yang benar, perkara-perkara yang suci. Kebiasaan yang lama sudah harus ganti dengan kebiasaan yang baru. Jadi bukan hanya sekedar membersihkan rumah hidup kita, hati kita, tapi tidak mengizinkan Kristus memerintah. Yesus pernah mengatakan, apabila rumah kita bersihkan, tetapi kemudian tidak ada tuan rumah yang memerintah rumah itu, maka 7 setan yang lebih dahsyat akan mendiami, saudara-saudara, tempat itu. Jadi saudaraku, kita harus dari hari ke hari mengizinkan Kristus memerintah hidup kita. Bagaimana Kristus memerintah hidup kita? Kristus memerintah hidup kita dengan kita merenungkan firman Tuhan dan mengizinkan Kristus berbicara melalui firman-Nya. Berbicara melalui firman-Nya. Dan ketika Kristus berbicara melalui firman-Nya, menegur kita, Roh Kudus menyucikan kita. Kita menyadari sehingga hidup yang kudus menjadi bagian dari kita. Dan kita menjadi kudus sama seperti Allah kita kudus. Di sanalah one mind, menjadi satu pikiran with God, dengan Tuhan itu terjadi. Saudara adalah orang kudus, hiduplah kudus seperti Allahmu yang kudus. Mari kita antusias dan bergairah dan menikmati hidup kudus sehingga damai sejahtera menjadi bagian kita. Mari kita menanggapi firman Tuhan, meresponi dengan puji-pujian ini. Haleluya. Mereka warga yang kudus menyembah
Dia adalah Allah yang hadir dimanapun kita berada. Dan ketika hati kita terbuka dan kekudusan itu dimulai dari hati, dan apabila ada perkara-perkara yang di dalam hati kita, Roh Kudus ingatkan, mari kita datang kepada Dia agar meminta sekali lagi Tuhan menguduskan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah Roh Kudus hadiratnya ada di tengah-tengah kita, dan biarlah Roh-Nya bekerja. Buka kesempatan, welcome the Holy Spirit. Mari kita datang kepada Dia, sambut Roh Kudus. Dan biarlah hadirat-Nya menguduskan, the presence of God, hadirat Tuhan itu menjadi nyata dimanapun kita berada. Oh haleluya, 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 haleluya. We welcome you Holy Spirit. Amen. We welcome you Holy Spirit. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen, amen, amen. Haleluya. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami menghampiri Engkau ya Tuhan. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan Engkau menolong sesuai dengan firman-Mu, bahwa kekudusan itu dimulai dari hati ya Tuhan. Kekudusan itu bukan dimulai dari perbuatan, tetapi dari hati yang menyadari siapa diri kami semua. Kami adalah orang-orang tebusan oleh darah Yesus, kami telah ditebus, sehingga kami memiliki benih, bukan benih yang fana, tetapi benih yang kekal. Kehidupan kami telah diperuntukkan untuk kekekalan, bukan untuk kefanaan. Kalau kami fokus kepada kefanaan, kepada kesementaraan ini, kami begitu mengejar, berupaya secara luar biasa maksimal, bahkan extra effort untuk mempertahankan, membangun yang sementara ini. Padahal tubuh ini Tuhan diperuntukkan yang kekal. Kami mau berdoa Tuhan, Engkau akan ubahkan perspektif hati kami ya Tuhan, sehingga setiap kami menyadari bahwa kehidupan yang kudus adalah kehidupan yang menjadi bungkus, menjadi penggerak dari kasih kami. Kasih kami bukan kasih yang pamrih, karena di dalamnya ada kekudusan. Kebaikan kami bukan kebaikan yang hanya berpura-pura, karena di dalamnya ada kekudusan ya Tuhan. Bahkan Tuhan, pengorbanan kami juga bukan pengorbanan supaya dipuji oleh orang, karena di dalamnya ada hati yang kudus ya Tuhan. Kami mau berdoa, bahkan pelayanan kami Tuhan bukan pelayanan yang hanya kami lakukan ketika ada teman-teman yang melayani Tuhan. Sekalipun kami harus melakukannya sendirian Tuhan, oleh karena kami dipenuhi oleh kekudusan-Mu, maka justru kami akan memberikan yang lebih baik lagi Tuhan, lebih baik lagi, karena ada kekudusan Tuhan. Ada kekudusan Tuhan. Dan kalau hati kami mendua ya Tuhan, kalau hati kami sedang mencoba mendua ya Tuhan, kami mau berdoa kiranya Tuhan Engkau menolong kami untuk hati kami menjadi satu dengan hati-Mu, dengan pikiran-Mu Tuhan, sehingga kami ada damai sejahtera Tuhan. Karena hati kami ya di atas ya dan tidak di atas tidak, dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau kuduskan setiap kami, Engkau kuduskan jemaat-Mu SAF, House of Restoration, rumah pemulihan ini Tuhan, sehingga Roh Kudus yang bekerja Tuhan. Roh Kudus memulihkan setiap kami masing-masing, sehingga hari demi hari akan ada perubahan yang nyata, karena kekudusan-Mu itu nyata Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur ya Tuhan. Dan di dalam nama Yesus Kristus, kami merindukan kekudusan-Mu itu juga nyata di rumah-rumah kami, nyata di tempat pekerjaan kami, nyata di dalam hubungan kami, dan nyata di dalam perkara-perkara orang yang tidak ketahui hanya kami dan
Selasa nanti kita akan ada Moment of Restoration. Saya mengundang setiap kita untuk bersama-sama satu hati. Allah yang kudus menolong setiap kita untuk menyadari bahwa tanpa kekudusannya maka kita tidak akan mengalami damai sejahtera. Dan saya mengundang kita untuk di dalam Moment of Restoration bergabung bersama-sama. Dan demikian juga jam 8 malam. Kemudian juga pada hari Kamis akan ada komunitas tumbuh bersama Barat 1, Barat 2, Barat 3 dan KTP Timur. Ada beberapa KTP yang sudah onsite. Saya mengundang teman-teman semua untuk bergabung antusias. Dan demikian juga yang masih online, saya juga mendorong untuk be prepare, mencari kesempatan untuk bisa onsite juga, karena ada kebutuhan untuk kita saling encourage satu dengan yang lain ketika kita face to face. Jadi Tuhan Yesus memberkati kita. Demikian juga saudara, saya mengundang engkau untuk memberikan persembahan kepada Tuhan dengan penuh sukacita melalui rekening gereja yang ada di bawah ini untuk pekerjaan Tuhan di SIF House of Restoration. Dan Tuhan Yesus memberkati apa yang saudara sudah persembahkan ketika saudara memberikannya dengan sungguh-sungguh. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita bersama-sama bangkit berdiri saudaraku, dan saya mengundang kita untuk berdoa bersama-sama. Saya minta tolong Henny bisa menutup di dalam doa, dan Tuhan menolong kita gereja House of Restoration menjadi rumah pemulihan, supaya Tuhan kirimkan jiwa-jiwa untuk dipulihkan, dan setiap kita selalu mengalami pemulihan demi pemulihan sampai Yesus datang kali yang kedua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali Tuhan pada hari ini Tuhan kami kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan mendapatkan radical peace Tuhan di dalam-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan semakin seperti Engkau Tuhan, menjadi murid-Mu yang sejati Tuhan. Amin. Dan kami siap Tuhan untuk menutup ibadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami doa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Saudaraku yang kekasih, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia untuk menghidupi firman Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan memerintah hatimu, sehingga dengan ucapan syukur engkau akan melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan dengan ucapan syukur pula engkau akan menghidupi hari demi hari, sehingga engkau akan menjadi orang benar yang hidupmu bagi rembang tengah hari yang makin terang cahayanya. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah hubungan-hubunganmu. Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah hatimu, sehingga oleh karena kebenaran engkau dikuduskan senantiasa, sehingga pada akhirnya seluruh damai sejahtera Allah serta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan oleh karena Roh Kudus menyertai engkau dan saya untuk menjadi murid-murid Yesus yang setia dan memuridkan segala bangsa untuk menjadi murid Yesus juga sampai Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday dan God bless you all. Terima kasih buat para kru yang sudah melayani pagi hari. Haleluya, amin.